model dari komunikasi. Model-model dari komunikasi ini ada model-model komunikasi yang lama dan ada model-model komunikasi yang baru. Dan model-model komunikasi yang baru di sini saya memberikan 3 contoh. Yang pertama ada model komunikasi Berland, model komunikasi Lasswell, dan model komunikasi sirkuler. Mari kita bahas satu persatu. Model komunikasi Berland. Model komunikasi Berland ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi intrapribadi dan komunikasi antarpribadi. Komunikasi intrapribadi di sini adalah komunikasi dengan diri kita sendiri. Pengertian komunikasi di sini menuju pada proses pengolahan dan pembentukan informasi melalui sistem, syaraf, dan otak sehubungan dengan stimulus yang ditangkap melalui panca indera. Proses berpikir, mencerna dan memahami simbol, serta melakukan reaksi dan stimulus adalah bagian dari proses komunikasi dengan diri kita sendiri. Dan pada gambar di sini dijelaskan bahwa pada dasarnya tingkah laku nonverbal apakah bervalensi positif, netral, negatif, dipengaruhi oleh isyarat-isyarat pribadi publik yang dialami pada diri kita sendiri. Contoh seperti rasa gembira ketika kita mendapatkan uang merupakan kontrol isyarat pribadi yang bervalensi positif. Dan yang kedua adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan proses komunikasi antar pribadi. Pada gambar di sini dijelaskan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari komunikasi antar pribadi. Mohon maaf, merupakan lanjutan dari komunikasi intrapribadi. Ada 2 elemen tambahan, yaitu pesan dan isyarat tingkah laku nonverbal. Yang kedua adalah komunikasi yang kedua, yaitu model komunikasi Lasswell. Model komunikasi Lasswell di sini memiliki persoalan komunikasi yang menyangkut 5 elemen, yaitu yang pertama adalah who, siapa. Siapa di sini merupakan seorang komunikator. Dan yang kedua yaitu say what. Say what di sini merupakan pesan apa yang disampaikan. Dan yang ketiga yaitu in which channel. In which channel di sini merupakan saluran media yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Dan yang keempat, to whom. To whom di sini yaitu seorang komunikan atau penerima pesan. Dan yang kelima yaitu with what effect. With what effect ini merupakan respon timbal balik yang terjadi ketika seorang komunikan telah menerima pesan dari komunikator. Dan formula Lasswell ini secara sederhana dapat digambarkan seperti gambar di sini. Dengan tujuan komunikator dapat mempengaruhi komunikan, dan karenanya komunikasi di sini dipandang sebagai upaya penyampaian pesan yang menghasilkan akibat positif dan negatif. Ketiga adalah model komunikasi sirkuler. Model komunikasi ini berlaku terutama untuk bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi. Model-model komunikasi sirkuler ini berjalan secara bergantian, di mana masing-masing pelaku bertindak sebagai komunikator atau sumber. Dan proses komunikasinya dapat digambarkan seperti gambar di sini. Proses komunikasi ini yaitu pelaku pertama bertindak sebagai sumber membentuk pesan dan
menyampaikan melalui saluran. Saluran ini bisa menggunakan telepon, surat, dan lain-lain. Kemudian disampaikan kepada komunikan atau penerima. Selanjutnya adalah paradigma dari model komunikasi terbaru dan model komunikasi yang lama. Paradigma di sini yang pertama adalah era 1950 sampai awal 1980, di mana pada era ini merupakan paradigma deskriptif, dan pada era 1980 sampai awal 1990 merupakan era paradigma kuantitatif, dan pada tahun 1990 sampai 2000-an merupakan paradigma kualitatif. Dan yang terakhir adalah era 2000-an hingga sekarang merupakan paradigma pada era digital. Dan yang terakhir adalah dapat diambil kesimpulan bahwasanya paradigma baru dan paradigma lama ini masih sering digunakan di masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.